Halo, apa kabar Indonesia? Berjumpa lagi bersama saya, Kausa Indriani dalam Isu Terkini, di mana kita berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu hangat yang menjadi perhatian publik saat ini. Bapak Presiden, kita mengetahui bahwa pemilihan presiden sangat penting karena rakyat akan memilih pemimpin yang baru, pemimpin bangsa. Namun kegaduhan politik yang sekarang ini sepertinya hanya diwarnai oleh isu-isu seputar pilihan koalisi partai-partai politik atau juga pasangan capres dan cawapres. Menurut Bapak, apakah hanya isu-isu seperti ini saja yang harus dipikirkan oleh bangsa kita atau justru ada hal lain yang sebenarnya lebih penting? Ya, Kausa benar. Memang karena kita ini ingin memilih pemimpin bangsa, Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun mendatang, maka tentu yang harus kita pikirkan baik-baik bukan hanya sekedar pasangan capres-cawapres ataupun partai mana bergabung atau berkoalisi dengan partai mana. Tentu bukan hanya itu, tetapi memang koalisi atau apapun namanya itu penting. Sebab kalau dari segi suara, tidak satu partai politik pun sekarang ini yang bisa mengajukan capresnya sendiri. Berbeda dulu dengan tahun 2009, alhamdulillah Partai Demokrat dari segi kursi yang ada di DPR itu bisa mengajukan calonnya sendiri. Artinya memang diperlukan penggabungan partai-partai politik. Dan pasangan capres-cawapres juga memiliki makna yang penting karena rakyat akan melihat nanti siapa berpasangan dengan siapa. Tetapi saya berpendapat sekali lagi bahwa kita ini ingin memilih pemimpin bangsa. Jadi sudah saatnya, dan ini saya sampaikan berkali-kali, para calon presiden itu meningkatkan komunikasinya dengan rakyat. Artinya 5 tahun mendatang negeri ini mau diapakan? Singkatnya begitu. Kemudian pemerintahan juga akan dijalankan seperti apa? Apa sasarannya? Apa kebijakan yang akan dijalankan? Apa solusi yang akan ditempuh? Dan sebagainya. Dengan demikian pada saatnya nanti rakyat akan bisa memilih secara rasional. Bukan hanya secara emosional. Oleh karena itu saya juga menghimbau agar lembaga-lembaga non-pemerintah ataupun organisasi media massa untuk rajin mengundang para capres itu, menyampaikan pikirannya, berdiskusi, berinteraksi, dan bahkan berdebat. Dengan demikian rakyat akan yakin bahwa pemimpin yang akan memimpin mereka semua nanti sungguh mengetahui keadaan negara kita, dan terus terang mereka juga yakin bahwa pemimpin itu memiliki resep, memiliki konsep, dan memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa. Jangan menunggu hingga nanti kampanye Pilpres resmi dilaksanakan. Biasanya kalau di panggung terbuka, rakyat tidak lagi mendengarkan apa visi dan misi, serta solusi yang ditawarkan. Dan waktunya pun sempit. Sekarang inilah menurut saya mereka lebih sering berkomunikasi dengan rakyat. Saya kira pencitraan diri sudah usai. Rakyat sekarang ingin mendengarkan pikiran-pikirannya, kebijakan-kebijakannya, dan upaya untuk mengatasi permasalahan bangsa, serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu pendapat saya. Baik Bapak, ada kalangan yang mengatakan Bapak bahwa sebagai Presiden incumbent, Pak SBY ikut bertanggung jawab atas penyiapan dan juga pemilihan Presiden tahun 2014. Pak SBY diharapkan untuk lebih aktif. Setujukah Bapak dengan pandangan seperti ini? Ya, saya juga menerima harapan atau permintaan seperti itu. Begini, saya bertanggung jawab sebagai Presiden yang sedang mengemban amanah agar pemilihan Presiden ini berlangsung secara damai dan demokratis, berlangsung secara aman, tertib, dan lancar, sebagaimana yang alhamdulillah dapat kita laksanakan ketika pemilu legislatif kemarin diselenggarakan. Tetapi kalau mempersiapkan calon-calon presiden, tentu bukan tanggung jawab presiden yang sedang menjabat. Saya kira putra-putri bangsa yang ingin memimpin negeri ini, yang ingin menjadi presiden tentulah
mempersiapkan dirinya masing-masing. Dan sesuai dengan aturan konstitusi dan undang-undang, partai-partai politiklah yang mempersiapkan calon-calonnya untuk diusung ataupun nanti dinominasi pada saat pemilihan presiden. Jadi begitu pemahaman yang harus dimiliki oleh rakyat kita. Ada memang yang mengirim SMS kepada saya, Pak SBY, banyak pemimpin yang tidak menyiapkan pengganti-penggantinya, penerus-penerusnya, akhirnya terjadi krisis kepemimpinan. Kalau itu yang dimaksud sebenarnya, itu juga bukan tatanan dalam sistem demokrasi. Mungkin kalau sistem kerajaan, kekaisaran barangkali ada yang disebut putra mahkota, begitu. Atau mungkin ada sistem otoritarian, sebuah penguasa berkuasa begitu lama hingga usia tua dan kemudian dianggap tidak menyiapkan penggantinya sehingga pada saatnya sepertinya atau dianggap belum ada yang siap menggantikannya. Tentu tidak seperti itu demokrasi kita sekarang ini. Undang-undang dasar kita sudah mengatur dengan jelas, tiap presiden memimpin paling lama 2 periode dan semua sudah tahu akan ada pergantian kepemimpinan pada waktu-waktu tertentu dan disitulah masing-masing tentu mengambil peran untuk mempersiapkan siapa calon-calon pemimpin yang akan datang. Begitu Kausa pemahaman yang saya miliki. Baik Bapak. Ada juga kalangan yang mengkhawatirkan jika program-program Pak SBY yang disukai rakyat, seperti contohnya adalah BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Kemudian ada juga beras miskin, beasiswa miskin, jaminan kesehatan, KUR, kredit usaha rakyat, juga ada PNPM Mandiri dan kenaikan gaji PNS, kenaikan gaji guru dan juga TNI dan Polri. Kemudian ini tidak dilanjutkan oleh presiden berikut yang menggantikan Bapak. Biasanya ganti presiden, kemudian ganti kebijakan. Apa pandangan Bapak? Ya, Ibu Ani, istri saya, sering mendapatkan SMS dari masyarakat. Bu, kalau Pak SBY nanti tidak menjadi presiden lagi, apakah program-program pro rakyat yang kami suka itu dilanjutkan atau tidak? Begitu. Begini, Kausa. Ya kita harus sungguh memahami bahwa pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, insya Allah kita akan memiliki pemimpin baru, presiden baru. Pagi hari masih saya presidennya, siang hari sudah berganti dengan presiden yang baru. Sejak itulah beliau, pemimpin kita yang baru nanti, akan mengambil alih segala tugas dan kewajiban untuk memimpin negeri ini dan menjalankan pemerintahan. Semuanya ada di tangan beliau. Jadi kalau ditanyakan apakah program-program yang oleh rakyat dianggap baik selama ini akan dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan, atau akan dihentikan dan diganti, sepenuhnya adalah hak presiden kita yang baru nanti. Tentu harapan saya sebagai yang sedang mengemban amanah dan insya Allah akan memimpin selama 10 tahun negeri ini, yang baik-baik dari yang kita lakukan, bukan hanya yang saya lakukan, yang dilakukan oleh bangsa ini, oleh pemerintahan kita ini dilanjutkan, tetapi yang belum baik diperbaiki. Kalau rakyat ingin mengetahui pada saat para calon presiden nanti berkampanye, tanyakan saja, Pak, Bu, siapapun nanti, apakah program-program SBY yang menurut kami itu baik dan ada manfaatnya bagi rakyat, dilanjutkan atau tidak? Ya dengarkan jawaban beliau-beliau itu. Jadi saya harus menyampaikan seperti itu. Sekali lagi, setelah pemerintahan ini ganti, maka pemimpin barulah yang akan menetapkan segalanya. Belakangan ini Bapak ada pikiran yang dalam tanda kutip aneh yang meminta Bapak untuk mau dicalonkan menjadi wakil presiden. Alasannya adalah Bapak dapat membantu pemimpin yang baru sekaligus juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat itu bisa dilanjutkan. Terhadap pemikiran yang agak aneh ini, bagaimana pendapat Bapak? Ya, benar-benar aneh ya. Begini, saya juga mendengarkan, Ibu Ani juga membaca di sebuah surat kabar, ada dua hal sebenarnya. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin memperolok-olok saya
melukai hati saya, melecehkan begitu. Udah, suruh jadi wakil presiden saja SBY. Ya memang ada di negeri ini yang kebahagiaannya memperolok dan melukai hati orang lain. Tetapi yang menarik ada juga yang serius. Dan saya baca sepertinya tidak ada niat untuk menghina saya. Alasannya kalau Pak SBY mau jadi wakil presiden dengan segala pengalaman yang dimiliki dan membantu presiden yang baru, pasti pemerintahan akan berjalan lebih baik. Begitu logikanya. Tidaklah, ya, tentu tidak. Andai kata saya ini bisa maju lagi untuk yang ketiga kalinya dan tidak dilarang oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku, saya pun mengatakan tidak akan maju lagi. Saya sudah berbicara dari hati ke hati dengan istri dan anak-anak saya, semua sepakat bahwa 10 tahun bisa memimpin negeri ini sudah merupakan kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih kepada rakyat. Sehingga sekali lagi ini peluang yang luar biasa yang saya dapatkan. Dan saya punya pendapat, Kausa. Pemimpin yang terlalu lama berkuasa itu biasanya tidak baik. Saya membaca banyak sekali pengalaman pemimpin-pemimpin di dunia. Ya, pemimpin yang berkuasa begitu lamanya, 20 tahun lebih, biasanya, tentu tidak semua, itu cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagian mereka akhirnya menjadi tiran, menjadi diktator. Dan tentu tidak baik kalau kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang. Demokrasi akan mati dan hak rakyat akan dikebiri. Yang lain, kalau memimpin terlalu lama, itu biasanya juga kehilangan inisiatif, tidak memiliki pemikiran yang segar karena jenuh dan dianggapnya tugas rutin semata. Dan jangan lupa, rakyat juga bisa bosan kalau pemimpinnya tidak ganti-ganti dan berkuasa dalam waktu yang lama. Itu pengalaman yang saya dapatkan dari apa yang terjadi di dunia ini. Memang kalau saya perhatikan di negeri tercinta ini, tidak sedikit gubernur, bupati, ataupun wali kota sudah 2 periode menjabat atau 10 tahun masih ingin lagi menjadi wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Saya pikir tidak bagus. Ada juga bupati dan wali kota yang seperti memaksakan. Setelah 10 tahun memimpin, istrinya harus menggantikannya. Atau anak kandungnya yang masih sangat muda. Memang tidak dilarang oleh undang-undang. Tetapi kalau sungguh dipaksakan agar kekuasaan itu jatuh di antara keluarganya sendiri, sekali lagi ini tidak etis secara politik. Kecuali kalau istrinya atau anak kandungnya itu memang luar biasa dan rakyat mengakui dia pantas untuk menjadi entah bupati, entah wali kota, entah gubernur dan sebagainya. Itu yang saya pahami dan yang namanya membantu presiden yang akan datang kan tidak harus menjadi wakil presiden. Banyak yang bisa kita lakukan agar beliau sukses. Jadi prinsipnya kekuasaan itu bukan segalanya. Kekuasaan itu bisa menggoda. Dan kalau berlebihan pasti tidak membawa kebaikan. 2 hari ini Bapak, ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Pak Presiden SBY siap untuk berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Banyak yang menjadi perhatian tentang berita ini, terutama bagi masyarakat yang ingin adanya komunikasi antara para pemimpin bangsa. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini? Benar. Jadi beberapa saat yang lalu, bukan hanya satu orang, beberapa kalangan bertanya kepada saya, apakah Pak SBY bersedia dan siap berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Saya katakan waktu itu, sejak dulu saya ini ingin berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan Ibu Megawati. Sepanjang
komunikasi itu berlangsung dengan baik, berangkat dari niat yang baik pula. Dan semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terlebih ketika kita sedang memikirkan siapa pemimpin bangsa yang akan datang, maka komunikasi seperti itu diperlukan. Dan barangkali masyarakat tidak selalu mengetahui, sebenarnya 1 minggu terakhir ini saya juga menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Apakah pimpinan partai politik ataupun tokoh-tokoh nasional. Mereka datang untuk mendengarkan pikiran dan pandangan saya. Beliau pun juga menyampaikan pikiran, pandangan, dan harapan-harapannya. Oleh karena itulah, kalau memang Tuhan menakdirkan, saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Megawati, sebagaimana komunikasi saya dengan yang lain, itu juga bisa menjadi jalan bagaimana bangsa dan negara ini kita majukan bersama-sama. Tidak harus bersatu dalam satu kubu, tapi paling tidak kita semua menyadari bahwa diperlukan kebersamaan dan kemitraan yang baik di antara elemen bangsa, di antara para pemimpin bangsa untuk rakyat kita dan untuk masa depan bangsa dan negara kita. Itu yang harus saya jelaskan menyangkut berita yang sedang bergulir itu. Baik Bapak, terakhir Bapak. Tidak ada yang tahu siapa yang nantinya akan terpilih sebagai presiden setelah 2014. Betul. Kemudian hanya Tuhan yang tahu ya. Tahu. Betul Bapak. Tapi kemudian bagaimana nantinya jika kemudian sosok yang terpilih itu bukanlah sosok yang Bapak dukung? Siapapun kausa yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan saya kelak, harus saya hormati, harus saya sambut dan perlakukan dengan baik. Saya ingin membuat tradisi politik yang baik di negeri ini, bahwa pergantian kepemimpinan, suksesi presiden di Indonesia berjalan secara damai, mulia, dan bermartabat. Tentu apabila beliau berkenan, akan saya sampaikan apa saja yang telah dicapai oleh bangsa ini selama 10 tahun terakhir, dan apa saja pula yang belum bisa kita capai sepenuhnya. Bahkan barangkali rancangan APBN untuk tahun 2015 juga saya sampaikan. Siapa tahu beliau akan melihat di sana-sini untuk keperluan perbaikan atau perubahan. Itu terbuka semuanya. Saya ingin ikut mengantarkan beliau agar setelah mengemban tugas nanti betul-betul sukses dan bisa memajukan kehidupan bangsa kita. Itu sikap saya dan insya Allah akan saya jalankan dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih Bapak. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu hangat yang menjadi perhatian publik saat ini. Silahkan berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Kami juga menantikan saran dan komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa.